Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada kesempatan kali ini kami akan eh, menyampaikan laporan pelaksanaan PLP atau pengenalan lapangan persekolahan kami yang bertempat di TPA Al-Karimah Baitul Izzah. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, yaitu nama kami Muhammad Rifki Aryan dengan NIM 31502300178. Untuk dosen pembimbing lapangan kami yaitu Bapak Ahmad Muflihin SPDI MPD. Kemudian dari kata pengantar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, petunjuk dan hidayahnya sehingga kami penulis mampu menyelesaikan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan PLP, serta menyusun laporan ini. Salawat serta salam juga kami sampaikan, kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya itu kita harapkan kita nanti-nanti di hari kiamat nanti. Kemudian penyusun laporan ini tidak lepas juga dari bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu kami sangat bersyukur mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama pada Bapak Ahmad Muflihin SPDI MPDI sebagai dosen pembimbing selama pelaksanaan PLP. Kemudian juga kepada Bapak Wahyuning Santoso selaku Kepala TPA Al-Karimah Baitul Izzah yang telah memberi izin serta kesempatan kepada kami untuk belajar dan mendapatkan pengalaman di institusi ini. Kemudian yang ketiga, juga kami berterima kasih kepada Ustadz Ustazah dan pengurus TPA Al-Karimah Baitul Izzah yang telah memberi kami dengan hangat sebagai bagian telah menerima kami dengan hangat sebagai bagian dari keluarga besar TPA dan juga telah membimbing, mengarahkan serta berbagi pengetahuan praktis dalam proses belajar mengajar di TPA. Kemudian kami juga berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tua kami yang selalu mendoakan, memberi dukungan moral maupun materi dan mendukung penulis menjalani peran ganda sebagai pekerja dan mahasiswa. Kemudian juga kami berterima kasih kepada teman-teman semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Kemudian kami selanjutnya menyampaikan, kami lampirkan di sini halaman pengesahan. Jadi laporan kami sudah disahkan oleh Ketua TPA Bapak Wahyuning Santoso, kemudian Kepala TPA Bapak Aris Lukmana. Kemudian bagian bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pendidikan agama Islam mempunyai peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak mulia pada generasi bangsa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Islam Sultan Agung yang bertujuan membangun generasi khairul ummah, mahasiswa mahasiswa Fakultas Agama Islam tidak hanya dituntut untuk memahami konsep keislaman serta teori, melainkan juga harus mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam praktek langsung di dunia pendidikan dan seterusnya. Kemudian tujuan PLP yang pertama, mengembangkan kompetensi, kemampuan, dan memahami karakter peserta didik, mengelola kelas, melakukan observasi proses pembelajaran, serta memilih metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian selanjutnya meningkatkan kompetensi profesional melalui pemahaman terhadap kurikulum, metode pembelajaran Al-Quran, strategi pembinaan akhlak, serta kemampuan menyiapkan dan menyampaikan materi dan seterusnya. Di situ adalah tujuan dari PLP. Kemudian poin C yaitu manfaat PLP.
Pelaksanaan program pengenalan lapangan persekolahan PLP memberikan banyak manfaat untuk banyak pihak, yaitu kepada mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri menjadi pendidik. Bagi para mahasiswa, PLP itu merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam proses pembelajaran, mulai dari observasi hingga praktek mengajar secara langsung. Kemudian pengalaman ini menjadikan mahasiswa bisa meningkatkan kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan karakter mereka. Juga bisa melatih keterampilan komunikasi, pengelolaan waktu, dan tanggung jawab dalam melaksanakan peran sebagai pendidik. Di samping itu, PLP juga berfungsi sebagai penghubung antara teori pendidikan Islam yang dipelajari di sekolah, di universitas, dengan praktek pengajaran yang nyata di lapangan. Kemudian juga PLP di situ memberi manfaat untuk lembaga menjadi tempat pelaksanaan PLP, yaitu TPA Al-Karimah atau PLP saya, yaitu berada di TPA Al-Karimah Baitul Izzah. Dan kehadiran mahasiswa PLP di situ memberikan dampak positif berupa tambahan tenaga pengajar dalam proses pembelajaran tilawati, pembinaan akhlak, dan aktivitas rutin lainnya yang ada di TPA Al-Karimah Baitul Izzah. Kemudian hasil observasi, kemudian di laporan kami di bab 2 itu ada hasil observasi di TPA Al-Karimah Baitul Izzah, Bulus Kulon. Kemudian yang poin yang pertama yaitu ada sejarah singkat TPA Al-Karimah Baitul Izzah, Bulus Kulon. Jadi TPA Al-Karimah Baitul TPA Al-Karimah Baitul Izzah itu merupakan hasil kesepakatan. Pendiriannya itu merupakan hasil kesepakatan, hasil musyawarah yang diadakan warga, khususnya di wilayah RT 04 yang menjadi jamaah sholat di Masjid Baitul Izzah. Keinginan bersama untuk membina generasi muda yang memiliki karakter yang baik, generasi yang paham agama, mempunyai akhlak yang baik, dan mempunyai kemandirian. Kemudian teknologi informasi yang berkembang begitu pesat dan tidak terbendung terutama melalui gadget menjadi kekhawatiran orang tua akan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Beberapa hal inilah yang mendorong orang tua, tokoh masyarakat, pakar pendidik, dan para remaja bermufakat atau mempunyai kesepakatan untuk mendorong berjalannya pendidikan non formal berupa kegiatan pendidikan agama dan seterusnya. Kemudian untuk visi TPA Al-Karimah Baitul Izzah, untuk visi yaitu mewujudkan generasi yang mempunyai sukses, alim fakih, berakhlakul karimah dan mandiri. Kemudian misi dari TPA Al-Karimah Baitul Izzah yang pertama yaitu membekali generasi dengan ilmu Al-Quran dan hadis, ilmu adab, tata krama, dan kemandirian. Kemudian poin B, menanamkan nilai-nilai jujur, amanat, mujahid-mujahid, kerja keras, dan hemat, serta kerukunan, kekompakan, dan kerjasama yang baik. Kemudian C, bekerja sama dengan unsur orang tua, tokoh masyarakat, dan pakar pendidik dalam pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar. Itulah visi misi dari TPA Al-Karimah Baitul Izzah. Kemudian poin C, rencana strategis. TPA Al-Karimah Baitul Izzah itu dirancang menjadi acuan dalam pengembangan lembaga yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan Al-Quran dan pendidikan akhlak santri secara terus-menerus. Tujuan dari rencana strategis ini adalah untuk menciptakan lembaga pendidikan Al-Quran yang terorganisir, profesional, dan berfokus pada pembentukan generasi Qurani yang berakhlak mulia. Kemudian rencana strategis yang telah ditentukan meliputi beberapa aspek penting, di antaranya yaitu mengoptimalkan proses pembelajaran Al-Quran melalui penerapan metode tilawati secara konsisten dan terstruktur dan seterusnya. Kemudian di sini kami juga melampirkan tata tertib, kemudian jam belajar, jadwal KBM. Untuk hari KBM itu ada seminggu. Dalam seminggu itu ada di dalam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Untuk
KBM sendiri di situ dibagi beberapa kelas karena eh, melihat kemampuan dari ya santri peserta didik yang di situ yang beragam, jadi berbeda-beda. Maka ya di situ eh, dibagi menjadi beberapa kelas. Di situ ada kelas PAUD dan juga cabai rawit A. Cabai rawit A itu sendiri itu untuk siswanya atau santrinya yaitu anak-anak SD yang di situ sekarang eh, menempati kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian ada juga kelas B, itu untuk kelas SD yang sekarang berada di kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian ada juga kelas halaqah atau kelas tahfidz. Untuk jam belajarnya sudah kami terapkan, kami lampirkan di sini. Kemudian praktek pembiasaan di TPA Al-Karimah Baitul Izzah. Yang pertama, setiap santri itu terbiasa memberikan salam saat datang maupun pulang. Jadi guru menyambut dengan hangat sehingga terbangun suasana yang ramah dan komunikatif. Sebelum memulai pelajaran, seluruh santri bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh ustadz atau ustazah saat pembelajaran selesai. Santri membaca doa penutup. Kemudian mengulang kembali bacaan surah-surah pendek mulai dari surah Anas hingga surah Ad-Duha yang sudah dihafal. Itu kegiatan di awal kegiatan KBM. Kemudian pembiasaan terkait adab dan akhlak meliputi mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur, tidak menyela pembicaraan, mengangkat tangan jika ingin bertanya, menjaga kebersihan area belajar, bersikap sopan kepada guru dan teman. Dalam pengajaran membaca menggunakan buku pembantu tilawati. Buku tilawati itu sendiri ada beberapa jilid, ada jilid PAUD, ada juga jilid 1 sampai jilid 6 sesuai dengan kemampuan individu. Kemudian kebiasaan positif yang sudah eh, dilaksanakan di TPA Al-Karimah Baitul Izzah yaitu kebiasaan positif membawa Al-Quran, buku tilawah atau buku tilawati atau kitab sesuai dengan jadwal pembelajaran. Kemudian mengulang kembali hafalan dengan bersama-sama untuk memperkuat daya ingat, mengucapkan salam ketika datang, ketika bertemu dengan gurunya, berjabat tangan dan mencium tangan guru sebagai bentuk penghormatan. Kemudian mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir dengan tertib. Kemudian merapikan kembali alat belajar sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian poin selanjutnya tentang hubungan kerjasama antara TPA Al-Karimah Baitul Izzah dengan institusi lain dan orang tua siswa. Itu sudah kami lampirkan. Kemudian poin selanjutnya tentang struktur kepengurusan TPA Al-Karimah Baitul Izzah. Ketua Takmir Masjid yaitu Bapak Wahyuning Santoso, Kepala TPA Bapak Aris Lukmana, kemudian bidang akademik Ibu Dina Septia Karini, dan selanjutnya sudah kami lampirkan di situ. Untuk tata kelola administratif penyusunan program kerja tahunan oleh Kepala TPA bersama seluruh bidang dan seterusnya. Kemudian tata kelola pembelajaran juga sudah kami lampirkan di sini. Tata kelola SDM. Untuk tata kelola pembelajaran, pembagian kelas berdasarkan usia PAUD, itu TK ke bawah, kemudian cabai rawit A, itu kelas 1 sampai kelas 3, cabai rawit B, itu kelas 4 sampai kelas 6. Juga ada kelas tahfidz. Kurikulum berbasis tilawati, hafalan surah, akhlakul karimah, dan praktek ibadah. Kemudian evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir bulan dan setiap semester. Di situ kami di situ diadakan musyawarah antara semua kepengurusan. Di situ mengadakan musyawarah untuk evaluasi kegiatan pembelajaran selama 1 bulan. Kemudian tata kelola SDM Ustadz Ustazah, koordinasi rutin, pembinaan kompetensi melalui pelatihan metode tilawati dan penyuluhan keagamaan. Kemudian tata kelola sarana prasarana, kemudian tata kelola hubungan masyarakat, penghubung antara pengurus TPA, orang tua, masyarakat, dan masjid.
dan seterusnya itu. Kemudian kegiatan-kegiatan seremonial formal TPA. Baik untuk kegiatan-kegiatan seremonial formal TPA itu kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan. Di TPA Karimah Baitul Izzah dilaksanakan bagian dari pengelolaan dan tata kelola lembaga untuk menjalin kelancaran proses pembelajaran. Kegiatan formal ini lebih menekankan pada aspek koordinasi, perencanaan, dan evaluasi kegiatan pendidikan, yaitu ya biasanya dengan forum musyawarah itu digunakan sebagai forum untuk evaluasi proses belajar mengajar. Kalau ada kendala ya di situ disampaikan, kalau ada usulan ya disampaikan di situ sehingga transparan gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler atau inti pembelajaran. Kegiatan dilaksanakan setiap hari mengikuti jadwal yang telah ditentukan dan berfokus pada pengajaran Al-Quran serta pendidikan dasar mengenai Islam dan seterusnya itu. Kegiatan kokurikuler itu kegiatan tambahan bertujuan untuk memperdalam serta memperkuat materi yang sudah dipelajari dalam kurikulum utama. Kemudian evaluasi terhadap bacaan dan hafalan santri juga dilakukan secara berkala, yaitu pada forum musyawarah. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, di situ ada kegiatan pencak silat bersinas asat yang berfungsi untuk melatih kedisiplinan, ketahanan fisik, dan mental santri. Untuk di bab 3 ini ada observasi kelas. Dalam kegiatan observasi kelas, saya mengamati pembelajaran Al-Quran dan materi keislaman dasar pada kelas PAUD, Capirawet A, dan Capirawet B. Itu model pembelajarannya yang digunakan merupakan kombinasi, yaitu antara metode klasikal dan metode individual atau sorogan. Untuk identitas mata pembelajaran itu ada di situ kami jelaskan. Kemudian data guru pengampu, kegiatan pembelajaran BCE, kegiatan belajar mengajar di TPA Karimah Baitul Izzah dibagi menjadi 3 kelas, kelas PAUD, Capirawet A, Capirawet B untuk guru pengampu. Di situ ada Ustadz Didik yang di situ menjadi pengajar utama atau wali pada kelas PAUD. Kemudian ada juga Ustazah Sulis Teorini, yaitu sebagai wali pada kelas Capirawet A. Kemudian pada Capirawet B itu yang bertugas sebagai wali atau pengampu utama itu Ustazah Nur Solihah. Kemudian kompetensi dasar dan indikator keberhasilan sudah kami lampirkan di situ. Kemudian ada model pembelajaran seperti yang kami sampaikan tadi, ada dua yaitu metode klasikal dan metode individual atau sorogan. Di situ sesuai dengan kelasnya masing-masing, jadwal dan kelasnya masing-masing. Kemudian kegiatan belajar mengajar. Untuk kegiatan pembelajaran itu dibuka dengan pembiasaan membaca doa sebelum belajar, murojaah, hafalan-hafalan, dan surah-surah pendek yang sudah dihafal secara bersama-sama. Kegiatan ini ya mempunyai tujuan untuk menumbuhkan sikap disiplin, kesiapan belajar, serta menanamkan nilai-nilai religius kepada santri. Kemudian pada kegiatan selanjutnya, santri mengikuti pembelajaran buku tilawati atau Al-Quran sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing.
Ini yang di situ kegiatannya bersifat slogan atau individual. Untuk siswa yang tidak keadaan membaca, tidak diperintah untuk membaca, ya di situ menunggu gilirannya dengan tertib atau dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian pada waktu kegiatan itu, Sorogan juga guru di situ memberi bimbingan dalam dan koreksi secara langsung terhadap bacaan santri, terutama makhorijul huruf dan juga hukum tajwid. Selain membaca Al-Quran, santri juga mengikuti kegiatan hafalan surat-surat pendek dan doa-doa harian. Kegiatan hafalan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan santri. Selain itu, guru memberikan materi berupa nasihat singkat terkait adab, akhlak Islami, serta pembiasaan berlaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian permasalahan yang dijumpai dalam pembelajaran yaitu karakteristik peserta didik. Di situ kan sangat beragam. Ada yang seneng rame, ada yang ganteng, ada yang nangisan karena ya masih kecil. Sehingga karakteristiknya itu beragam. Keterbatasan waktu pembelajaran, kemudian kemampuan dasar santri yang berbeda-beda, kemudian tingkat konsentrasi santri yang belum stabil. Kemudian di bab keempat tentang asistensi mengajar, di situ ada beban mengajar guru. Kami sampaikan beberapa hal. Jadi beban mengajar guru di TPA Al-Karimah Baitul Izzah. Di situ eh, dalam pengajaran di situ kemampuan santrinya itu kan berbeda-beda. Jadi ya itu juga menjadi beban mengajar guru. Kemudian waktu yang singkat di dalam menyampaikan materi itu juga menjadi beban mengajar guru. Kemudian keterlibatan dalam organisasi profesi. Jadi guru di TPA Al-Karimah Baitul Izzah itu belum terlibat dalam organisasi profesi guru secara formal karena lembaga ini berfungsi sebagai pendidikan non formal. Meskipun begitu, tingkat profesionalisme guru tetap terjaga melalui komunikasi, pertemuan, dan kolaborasi di dalam pelaksanaan proses pembelajaran mengajar. Kegiatan guru dalam kegiatan ilmiah, yaitu dengan melalui diskusi dan evaluasi di dalam kelompok guru demi memperbaiki mutu pembelajaran. Kemudian jumlah dan karakteristik pendidik peserta didik. Nah, untuk kelas PAUD di situ ada 8 santri yaitu usianya itu 4 sampai 6 tahun kelas PAUD ya ke bawah atau TK ke bawah kemudian cabai rawit A dengan jumlah santri berjumlah 10 usianya 7 sampai 9 tahunan kurang lebih kemudian cabai rawit B berjumlah juga 10 santri. Karakteristik peserta didik ya beragam, termasuk contohnya yang kami lampirkan di situ. Kemudian aspek penilaian dalam hasil pembelajaran, misalkan aspek tentang hafalan, di situ hasil yang dicapai, kemudian keterangan lulus atau lancar atau kurang lancar, ya, di situ untuk sebagai aspek penilaian dalam hasil pembelajaran siswa. Kemudian permasalahan yang dihadapi siswa dan penanganannya. Santri mengalami kesulitan dalam penghafalan doa dan surat pendek. Kemudian untuk penanganannya, meningkatkan intensitas murojaah, pembiasaan hafalan bertahap, serta pendampingan secara rutin. Kemudian kesulitan dalam pelafatan huruf hijaiyah tertentu. Eh, di situ penanganannya, guru memberi contoh langsung. Kemudian santri belum memahami hukum tajwid secara optimal. Guru di situ menyampaikan secara perlahan. Konsentrasi santri mudah teralihkan saat KBM. Di situ bisa diadakan dengan mengadakan ice breaking singkat serta pemberian reward sederhana dan pemberian motivasi. Kemudian permasalahan yang dijumpai selama PLP yaitu perbedaan kemampuan santri itu termasuk juga permasalahan.
kemudian kurangnya fokus sebagai sebagian santri, keterbatasan waktu pembelajaran, kemudian ada juga disiplin santri yang belum merata, kemudian sarana pembelajaran yang terbatas. Di sini kami lampirkan juga deskripsi singkatnya, kemudian penanganannya. Kemudian bab kelima itu ada penutup, kesimpulan dan saran. Demikian laporan kegiatan PLP yang kami laksanakan kurang lebih dalam waktu 2 bulan terhitung mulai dari 1 Oktober sampai 30 November di lembaga pendidikan non formal yaitu di TPA Al-Karimah Baitul Iza yang beralamat di Bulus Kulon, Sumber Agung, Jetis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau penulis menyadari bahwasannya dalam menyusun laporan dan di dalam kami menyampaikan laporan ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan serta terdapat beberapa program yang belum dapat terlaksana secara maksimal. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga kami mengharapkan eh, kalau ada kritik dan saran yang membangun ya kami persilahkan. Kemudian kami di situ juga di sini juga menyantumkan laporan lampiran yang pertama yaitu surat izin lokasi PLP ini. eh, Kemudian lampiran yang kedua, surat keterangan bahwasannya kami telah melaksanakan PLP dan juga sudah ditandatangani oleh Ketua Takmir Masjid Al-Karimah Baitul Izzah, Bapak Wahyuning Santoso. Kemudian untuk halaman-halaman selanjutnya itu adalah lampiran dokumentasi kegiatan kami. Yang pertama, observasi lingkungan PLP TPA Al-Karimah di bawah naungan Ponpes Nur Aisyah. Ini kami observasi di Ponpes Nur Aisyah. Kemudian ini juga ada observasi rekap di Ponpes Nur Aisyah. Untuk lengkapnya itu ada di link, bisa dilihat. Dan ini observasi kelas, observasi kelas. Jadi selama 1 bulan awal itu kami lebih banyak ke observasi kelas, kemudian kami mendampingi kegiatan mengajar. Dan di bulan kedua baru kami ikut andil di dalam mengajar. Ini kami mengajar, mengadakan kegiatan inovasi kemandirian berupa barang berkas dan kebersihan. Dan ini kegiatan koreksi ibadah santri tentang sholat, gerakan maupun bacaannya. Ini kegiatan penayangan film Nabi dan kebersamaan makan-makan untuk menjalin kerukunan, kebersamaan, dan banyak manfaatnya. Relaksi diri mahasiswa, seperti yang sudah kami sampaikan. Kami lampirkan di sini. Jadi pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan TPA Al-Karimah Baitul Iza itu memberikan wawasan yang sangat bermakna bagi kami sebagai mahasiswa program studi pendidikan Islam, agama Islam. Kegiatan ini memberikan saya kesempatan untuk terlibat langsung di dalam dunia pendidikan non formal dan memahami dengan jelas tugas serta tanggung jawab seorang pendidik, terutama dalam pengajaran Al-Quran dan pembinaan perilaku santri dan seterusnya itu. Oke, selesai nggih. Itulah laporan hasil kegiatan PLP pengenalan lapangan persekolahan dari kami. Banyak kurang salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.